Kalau ada yang tanya, Bang, Mas, Bro, Ko, Gan, Tuan, apa sih ayam terbagus menurut gua sekarang? Yaitu satu ini. Jadi, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Elysian Annihilator, di mana menggunakan satu dynamic driver, 4 balancer mature, dan 2 electrostatic driver, di mana harganya adalah sekitar 47 jutaan. Sebelumnya, thank you dulu untuk Jaben Surabaya yang sudah mengirimkan review unit ini ke gue untuk di-review, dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk yang belum tahu tentang Jaben, wah kemana aja kalian? Ini adalah toko online dan juga offline, salah satu yang paling senior, paling dipercaya dengan garansi yang sudah memuaskan dan juga servis yang nggak diragukan lagi. Langsung aja gue kasih link untuk pembeliannya di description di bawah, juga Instagram dan juga Facebook. Jadi kalau kalian mau update tahu tentang Jaben Surabaya, apa aja barang yang mereka bawa, bisa cek aja langsung di description di bawah. Dan gue yakin pasti ada yang nanya, Bang, emang Elysian akustik apaan? Kok nggak pernah kedengeran gitu, nggak kayak Shure, Sennheiser, bla bla bla. Kok harganya bisa mahal banget? Kok eksklusif banget seperti, dan apa bener sebagus itu, semahal itu? Beneran nggak sih? Jadi mungkin gue akan jelaskan sedikit mengenai Elysian akustik. Ini adalah untuk kalian yang mungkin agak awam dengan komunitas Head-Fi. Itu salah satu bukan salah satu, dia adalah komunitas terbesar perbincangan soal IEM. Nah, di mana nama Elysian akustik ini sebenarnya udah cukup tinggi. Elysian akustik adalah sebenarnya perusahaan kecil, perusahaan butik yang ada di Malaysia, yes, di negara tetangga kita, di mana dibentuk oleh Lee Kuan Min. Ya, jadi dia adalah sebenarnya pertama kayak semacam DIYers gitu. Dia suka ngotak-ngatik IEM, dan sejak tahun 2015-2016 dia mulai banyak terima kayak orderan seperti resell, benerin IEM, cobain sana, cobain sini. Tapi dia belum terlalu waktu itu punya brand sendiri apa gimana, tapi dia sudah punya pengalaman untuk reselling, kemudian soldering, retuning, dan segala macam. Dia sudah punya pengalaman sejak tahun 2015-2016. Mulai ada breakthrough di tahun 2019 di mana ada semacam kompetisi Fujiya Audio Jepang apa gitu ya, gue lupa. Tapi intinya semacam tuning Foster Dynamic Driver dari Jepang, dan Lee Kuan Min ini menjadi yang nomor 1. Dia paling tinggi, puncak pemenang dari semacam competition itu. Dan makanya dia sudah pede, dia tahu punya kemampuan, dia mengeluarkan IEM-nya yaitu Elysian Acoustics. Dan salah satu yang bikin gue penasaran banget, kalau kalian pernah lihat rank list Crinacle, salah satunya yang tertinggi di, gue lupa emang dia simply tertinggi apa technical tertinggi gitu. Itu sempat ada Elysian Acoustic Annihilator 2021. Dan jujur aja, gue selama ini nggak pernah nyoba sama sekali. Gue cuma nyobain yang Elysian Acoustic X Effect Audio Gaia. Dan itu udah mantep dengan driver yang tidak terlalu banyak, cuma 1 DD sama berapa BA gitu, gue lupa. Nah, sekarang gue dapet kesempatan nyobain flagshipnya yang 2023. Dan yes, it's amazing. Mantep banget. Bahkan untuk gue yang udah nyobain beberapa kali IEM harga 40-50 jutaan, gue bisa bilang this is amazingly good. Bahkan mungkin yang paling gue bisa rekomendasikan di budget segini. Housingnya, wah ini mah dari tampilan juga udah kelihatan kalau misalnya ini IEM yang besar, mewah, megah. Dan yes, housingnya full resin, dapetin gold faceplate seperti ini. Ada beberapa pilihan sebenarnya, kalau nggak salah ada yang lebih subtle, warnanya silverish, ini kan golden, kayak mewah banget. Lalu dalamnya sangat-sangat bening resinnya, dan resinnya juga nggak kerasa kayak resin murahan. Kalian kelihatan drivernya di sini, ini kelihatan Foster Dynamic drivernya. Lalu kemudian ini nih, pasti bagian dari EST, kayak nempel ke atas ini EST driver sini, dan balancer mature sekitar sini, kelihatan banget lah pokoknya. Dan untuk spin fit, kalian dapetin ear tips bawaannya tuh Spinfit W1 tapi custom color. Kayaknya dia kerja sama Spinfit ya. Jadi biasanya kan Spinfit W1 itu warnanya itu hijau ataupun merah. Nah, ini yang ukuran S ataupun M-nya semuanya itu warnanya hitam tengah-tengahnya stem ini. Jadi ya unik, tapi persis banget sama Spinfit. Lalu kemudian untuk konektornya dia juga pakai Pentacon ears. Jadi kalau kalian yang belum tahu, ini sebenarnya Pentacon ears konektor itu biasanya di IEM Jepang seperti Houston atau Madu. Jadi ini cukup jarang sih memang ditemukan di IEM lain. Intinya buat gue agak kayak
MMCX, tapi lebih besar lagi, lebih secure lagi fitnya, tapi ya memang pinnya itu termahal setahu gue, jadi kabelnya juga bakal mahal. Nah, kabelnya itu juga kabel third party, jadi bukan kabel dia bikin sendiri, tapi ada kabel dari Liquid Links namanya. Dan ini dapetin langsung yang Liquid Links versi yang Martini, itu ada tulisannya Liquid ya di sini, Liquid Links Martini, dimana setahu gue ini harganya juga sekitar $300 lah, something. Intinya kabelnya itu sendiri harganya 5 juta lebih, jadi ya dari ujung ke ujung ayam ini berasa premium banget. Yes, housingnya ini sangat besar, tapi gue nggak tahu, mungkin karena ukuran ini ya, atau lekukannya ini yang bagus banget, jadi dan ditambah spin fitnya yang juga enak. Kalau buat gue pribadi, ini ternyata fittingnya walaupun nonjol dan besar itu enak loh. Kan gak, ini nonjol besar keluar dari kuping segini banyak, tapi ini enak gua pakai. Jadi yang paling yang bikin gua kurang nyaman itu cuma satu, literally hanya berat dan ukurannya saja, karena kabelnya juga lumayan ada weightnya dan IMS ini memang agak besar. Tapi selain itu secara lekukan, fitting masuk dalam kuping itu buat gua enak dan gue bisa simply pakai cukup lama berjam-jam. Cuman setelah mungkin 3 jam lah itu mungkin gue agak baru kerasa berat, tapi selain itu 1 jam 2 jam gue ngerasa no problem. Overall amazing fit untuk yang sebesar ini. Nah, kita bahas secara tonal. Ayam ini sendiri adalah ayam yang sebenarnya cukup energik, fun, really fun, impactful, dan semuanya tuh berasa clear. Jadi mungkin ada yang bisa ngomong ini suaranya semacam W shape gitu, tapi kalau kita ngomong frequency response sebenarnya dia lebih ke V shape, dimana ada penekanan di area bass. Lihat area bassnya sendiri memang emphasized, ada elevasi yang cukup banyak di situ, mulai dari mid bass to sub bass cukup gendut. Sebenarnya lalu kemudian di mid range-nya cukup balance, upper mid range ear gain-nya itu balancing upper mid low mid-nya cukup bagus, dan yes ada elevasi di treble-nya. Jadi ya bisa dibilang ayam ini adalah ayam yang punya sensasi yang fun tonalnya dan energetic. Kita mulai bedah dari bass-nya dulu. Ini untuk kalau misalkan ada ngomong ya, ayam high end itu bass-nya kagak ada, bass-nya netral semua coy. Cobain ini, bass-nya itu menggelegar, nampol, nonjok, megah banget ini. Cuman gue harus ngomong ini tipe bukan bass yang cepet, jadi mungkin bukan untuk kalian yang suka rock ataupun metal, ini nggak terlalu cepet-cepet banget, tapi ini lebih mengedepankan kayak rumble, lalu hentakan dan boomnya itu tuh kayak lu dengerin hentakan Titan gitu. Jadinya semua lagu bakal kerasa megah, semua lagu bakal berasa mewah, tapi memang nggak cepet-cepet amat. Tapi di sini buat gue dengerin pop, dengerin EDM, wah itu mantep banget. Tapi yang bagus bukan itu saja. Walaupun bassnya sangat menghentak, tapi mid range-nya very clean, very clear. Semuanya itu jelas, tanpa sibilance, tanpa shoutiness. Gak pernah bikin kuping gue sakit. Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa tuning ini. Maksudnya kan kalau kita ngomong jumlah driver, ini sebenarnya nggak banyak-banyak banget. 7 driver. Sementara gue pernah nyoba yang satu earpiece gitu, 12 driver, 18 driver. Tapi ini bisa membentuk tuningan sebagus itu. Memang ujung-ujungnya yang penting adalah tuningan ya. Dan di sini mid range-nya itu, gue nggak bakal ngomong ini yang terbaik, sweet, bla 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 gimana. Tapi dia bisa mengimbangi bass yang sebegitu besar, nampol, energik, ditambah dengan treble juga yang energik, tapi vokal tetap bisa terjaga, clear, nggak pernah ada bleeding dari mana-mana, dan tetap berasa kalau mau ada sweetness-nya, tetap ada sweetness-nya. Kalau mau ada garang juga tetap berasa garang, tapi nggak pernah shouty, nggak pernah over, really amazingly well tuned dengan crystal clear clarity. Cuman memang kalau misalnya kita ngomong relative positioning dibandingkan bass dengan treble, ini memang vokalnya a bit mundur lah ya kalau secara position. Kalau kita ngomong treble, ini mungkin untuk beberapa orang, termasuk gua bakal ngomong ini simply the best treble that I have ever heard. Walaupun gue pernah nyobain IM dengan 4 EST, 4 electrostatic driver, atau kalau nggak salah 6 EST juga pernah ya, gue lupa. Tapi yang penting memang implementasi dan tuning dari driver tersebut. Dan di sini gue berasa dia cuma pakai 2 EST, tapi treble-nya itu lepas banget, benar-benar lepas, energinya berasa, cymbal bite-nya tuh tetap berasa. Dan juga gini loh, yang gue nggak terlalu suka dari ayam dengan menggunakan electrostatic driver. Kalau kalian pernah lihat dari Q&A gue lah, atau beberapa kali gue ditanyain tentang electrostatic driver, gue sendiri bukanlah orang yang suka electrostatic driver, karena biasanya itu mereka ringan sekali secara timbre-nya, jadi kurang ngegigit. Walaupun dia extension-nya tinggi banget, tapi gigitannya dan juga body dari
treble-nya sendiri agak kurang. Nah di sini ini implementasi S terbaik, gigitannya tuh dapet, body dari treble-nya sendiri juga masih berasa, gigitan violinnya berasa. Tapi sekali lagi, nggak pernah bikin orang ngerasa, oh ini nyakitin kuping, oh ini sibilance. Nggak ada sibilance, nggak ada yang nyakitin kuping. Kalaupun ada, itu lebih ke intensitas, kuantitas dari treble-nya sendiri yang memang banyak. Jadi jangan berharap ini super smooth, nyantai treble-nya. Oh enggak, ini bakal majuin ke kalian attack cymbal, attack percussion, attack violin, semua itu bakal maju, tapi tanpa terlalu bikin nyakitin kuping ataupun sibilance atau nggak kontrol. Very amazing control dan juga bening di saat yang bersamaan. Very high resolution and very great treble. Jadi di sini secara tonal ini bukanlah IEM untuk nyantai. Ini IEM yang bakal ngebawa lu melonjak-lonjat, bakal membawa lu energetik, bakal memberi energi mungkin ke lu karena dia bassnya nampol, vokalnya amazingly clear, treble-nya gigitannya maju, tapi semuanya itu berasa rapih di saat yang bersamaan. Gua rasa ini langsung gue dengerin tuh kayak wah, langsung bangun gitu. Ini kayak dapetin kafein, tapi yang very high quality kafein mungkin ketika denger ini. Karena lagu gimana pun, mau itu lagu EDM simply, mau K-pop, anisong gitu ya, mau soundtrack music apapun, mau Disney, mau apa, wah itu semuanya berasa megah, bass nampol, vokal clear, treble lepas, ngegigit tanpa nyakitin. Itu yang pokoknya buat gue mantep banget. Jadi secara tonal gue bakal ngomong kalau lu yang pengen sensasi seperti itu, sensasi wahnya ini, IEM besar banget, dia sangat-sangat wow, itu bakal cocok sama lo. Dan kebetulan gue suka yang energetic, and yes, this is amazing. Tapi mungkin ini bukanlah IEM yang bakal gue bisa rekomendasikan kalau sebutlah kayak lu mau nyantai gitu, akustikan, vokalan nyantai. Oh enggak, ini dia bakal menggebu-gebu, ngasih ke lu terus bassnya, bakal ngasih ke lu terus treble-nya, bakal ngasih terus ke lu secara energinya itu. Ini dia kayak ngomongnya kayak husky yang lagi energetic banget itu. Semuanya tuh dimajuin, semuanya energik tapi berasa mahal dan mewahnya di saat yang bersamaan. Secara teknikal gue juga ngerasa ini kayak nggak ada celah gitu. Maksudnya kita ngomong dari awal nih ya, itu lu dengerin mau lagu apa aja, itu apalagi lagu yang rekamannya bagus ya. Satu, dia megah, langsung berasa 3D-nya itu jelas banget kayak bola besar. Tapi positioning dari bass, dari treble, dari vokalnya itu bener-bener langsung, oh bass rada ke bawah, vokal clear di tengah, simbal datang semua mengelilingi di atas kita, kanan kiri juga ada musik, jadi separasi, detail, imaging, ya gue simply ngomong secara all, ini udah lengkap banget. Dan apakah ini mungkin salah satu yang tersimplinya ini yang terbaik lah. Ini bahkan resolusinya gue bisa dengan positif ngomong di atas kayak semacam IEM U12T, Volur ataupun U18S yang kita ngomong harga udah sampai 30, 40, 50. Jadi yes, ini bakal tetap gue ngomong tetap spesial walaupun dibandingkan sama beberapa yang 40-50 jutaan. Secara teknikal pun dia really amazing dan cukup menonjol. Nah, gue yakin bakal nanya, Bang, gimana dibandingkan dengan beberapa IEM seharga segini yang gue pernah review ya? Gue nggak akan bandingin sama IEM yang gue belum coba lama ataupun gue belum review secara detail. Jadi gue mau bandingin sama Volur ataupun Emperor's Odin di sini ya. Bandingin dulu sama Volur dari 64 Audio. Gue gampangnya ngomong, kalau lu punya budget sekitar 50 juta, kalau buat gue skip Volur. Skip aja itu. Satu, gue walaupun ditulisnya pakai isobaric dynamic driver, tampolan bassnya, megah bassnya, resolusi, treble, dan vokalnya simpelnya kalah semua. Ini jelas gitu. Sampai to the point gue sampai susah merekomendasikan Volur kecuali lu udah terlalu suka sama tuningannya yang memang unik dan juga fittingnya yang buat gue jelas lebih enak. 64 Audio lebih enak semua fittingnya dibandingkan ini karena ini besar dan kabelnya juga berat. Tapi secara kualitas suara, resolusi, megahnya, lalu energinya, dinamikanya, kayak this is clearly better. Bukan sedikit lebih baik ya, jelas lebih baik kalau buat gue. Secara bassnya lebih nampol, mungkin sedikit lebih uncontrolled ya, karena dia sedikit lebih lambat, tapi megahnya lebih berasa. Lalu kemudian vokalnya lebih clear, lebih maju, treble-nya juga jelas lebih maju di sekitar middle treble-nya dengan attack dan juga kejelasan nada yang lebih jelas. Jadi ya simpelnya Volur versi yang lebih nyantainya, tapi sekaligus lebih low res kalau misalnya dibandingkan ini dan lebih nyantai overall. To the point kalau secara penilaian gue
nggak skip full lure, nambah sekitar 5 juta lagi, get this instead. Nah, sekarang gimana dengan dibandingkan Empire Ears Odin? Sekali lagi, ini Odin buat gue sekarang. Dulu tuh kayaknya Odin memang salah satu yang bagus banget di harga sekitar 50 jutaan ya. Dia very energetic dengan vokal yang maju, clear, bass yang juga megah. Tapi sorry to say, kalau buat penilaian gue sekarang, Odin harus kalah dari Annihilator ini. Ya memang nggak bohong, kita namanya juga zaman sudah berganti. Beberapa tahun Odin sudah jadi yang salah satu yang paling bagus di harga segitu, paling wah lah. Nah, dibandingkan ini, Odin berasa satu, bassnya tidak semegah ini, tidak segendut ini. Mungkin sedikit, sekali lagi, sedikit lebih well controlled maybe. Dan vokalnya itu lebih forward, tapi sedikit lebih fatiguing, agak sedikit lebih shouty, lebih energetic, tapi kontrol vokalnya gue lebih suka di sini. Dan treble-nya sih udah nggak ada lawan. This is definitely best secara kualitas gigitan, nada, kontrol segala macam. Ini udah jauh lebih baik dibandingkan Odin, bahkan 3D-nya juga lebih dapat. Nah, tapi dari tadi kan gue kebanyakan lebih ke memuji ayam ini sendiri. Jadi, apakah ada jeleknya? Yuk, gue bisa bilang ada, not all about sunshine and rainbow lah ya rasanya. Gue akan menjelaskan di sini beberapa kekurangan yang gue rasa lebih ke user experience. Satu, yaitu lebih ke, mungkin kalau lu mau beli nanti ya, ini lebih mengenai availability dan kecepatan pemesanan, karena ini adalah butik ayam, dimana pengerjaan orangnya tuh masih sedikit sekali di company yang kecil, jadi bukan mass production. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu beberapa lama lagi, ini belum tentu bakal menjadi sesuatu yang ready stock. Lu mesti nungguin, dan nungguinnya itu bukan kita ngomong dalam 1-2 atau 1 minggu 2 minggu ya. Mungkin bisa bulan. Jadi walaupun lu udah punya duitnya, belum tentu lu bisa langsung dapetin ayam ini. Kemudian lebih ke ergonomi dan fitting ini, nah ini yang lebih ke user experience. Karena kan kebanyakan gue nyobain ayam itu sambil gue kerja, sambil gue ngelakuin aktivitas lain. Nah ini mungkin sekitar di atas 2 jam, itu kuping gue capek banget. Karena satu, secara housing itu memang sudah berat. Jadi walaupun fittingnya enak, seperti yang gue bilang tadi, fittingnya enak kok, serius. Nyampe ke kuping gue tuh enak, tapi nggak bisa bohong dengan ukuran dan juga secara beratnya. Karena kabelnya sini juga agak berat dibandingkan kabel-kabel ayam pada umum. Jadi setelah mungkin 2 jaman gue pakai ini tuh kayak, oh ini pegel juga kuping gue. Jadi mungkin next-nextnya gue pakai cuma sekitar 1 jam, 1,5 jam gue lepas gitu, biar nggak terlalu capek, biar nggak terlalu fatigue. Lalu kemudian dia adalah ayam yang sebenarnya hard to drive. Yes, gue nggak bakal ngomong ini harus pakai desktop, harus pakai yang 1100 mW segala macam. Tapi yes, at least dibandingkan dengan ayam-ayam lain punya gue, ini salah satu yang terberat. Jelas lebih berat daripada U4S, atau lebih berat daripada i600 itu jelas. Walaupun ini udah pakai balance, dan jelas lebih berat daripada planar-planar gue kayak S12, S15 ini paling berat sendiri. Jadi walaupun dia bukan planar, it is quite hard to drive. Jadi mungkin ketika kalian nyobain ini, cobalah pakai source yang rada proper secara power gitu juga lah. DAP sih masih nggak apa-apa, tapi DAP-nya jangan yang cupuin power juga gitu ya. Untuk nyobain ayam ini, karena memang dia a bit hard to drive. Lalu kemudian yang gue rasain lagi adalah lebih ke tuningnya yang sangat menggebu-gebu. Dimana di sini kalau gue mau dengerin lagu santai itu kagak bisa. Kayak dengerin simply mau lagu Adu Rayu dari Glenn Fredly dan juga Tulus, itu kan lagunya nyantai aja gitu. Kita mau rasain harmoninya dan nyantainya gitu lah. Di sini enggak, di sini bakal tetap menggebu-gebu. Semuanya tuh kayak dimajen, yuk lebih asik lagi, yuk lebih lebih kuat lagi yuk. Dan itu mau nggak mau gue bisa harus, kalau untuk genre lagu yang begitu nyantai gitu, mungkin untuk ballad atau akustikan atau vokalan nyantai gitu, gue bakal pilih ayam lain untuk pendamping. Jadi ini ayam yang seperti gue bilang tadi, seperti kafein, mungkin kafein yang nonjok banget, bakal bikin lu ngangguk-ngangguk terus, bikin lu melek terus. Tapi apakah lu mau melek setiap saat? Kayaknya sih enggak juga. Jadi gue rasa mungkin lu butuh suatu pendamping ayam yang lebih nyantai kalau misalnya lu punya ini nanti. Tapi sekian gitu aja untuk review gue untuk Elysian Annihilator 2023 ini. Overall gue bakal tetap ngomong untuk dari secara penilaian gue, apa yang gue bisa nilai, ini adalah salah satu atau bahkan sekarang ini ayam terbaik yang gue pernah coba. Dan yes, bahkan di harganya yang kita sebutlah 40, nyaris 50 juta. Dibandingkan yang lain, buat gue ini cukup mencolok to become one of the best, if not the best. Gitu aja. Thank you for watching, dan sekali lagi kalau kalian mau lihat rank list gue dan juga list lagu gue di bawah, mau lihat Instagramnya, Jaban, Instagram gue, Facebook gue, itu semuanya gue kasih link di description di bawah. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.